Tentang ini, lihat dari soalnya, kita baca dulu yang ditanya adalah diagnosis, terus baca dulu optionnya. Ada ini berarti kira-kira tentang yang perdiabetesan gitu. Sering buang air kecil dari 1 bulan yang lalu, BAK-nya sampai 6-7 kali, terus haus dan lemas, tekanan darahnya segini, nadinya masih dalam batas normal ya, terus gak ada dalam pengobatan, water deprivation-nya, osmolalitasnya segini, terus dilakukan pemberian desmopresin, osmolalitasnya jadi meningkat. Diagnosisnya itu adalah ini diabetes insipidus. Kenapa? Kita ini dulu, osmolalitas itu adalah jadi kalau misalnya dia di atas 300, berarti dia itu osmolalitasnya, kalau misalnya yang di atas 300 berarti dia tuh pekat. Kalau yang di bawah 300 dia tuh encer, karena osmolalitas itu nunjukin seberapa banyak airnya, seberapa banyak yang zat terlarutnya dalam air. Jadi kalau misalnya 300 berarti zat terlarutnya banyak, makanya dia jadinya pekat. Kalau misalnya di bawah 300 jadinya encer. Nah, terus dia akan dilakuin water deprivation test. Water deprivation test tuh atau dia tuh puasa minum. Hasilnya si osmolalitas urinnya kan 128, berarti dia jadinya encer kan. Terus seudah itu kita lakuin, dikasih desmopresin. Desmopresin itu ADH agonis, dia osmolalitasnya naik. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti jadinya diabetes insipidus diagnosisnya. Kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalnya diabetes insipidus itu bisa dibedainnya kayak gini. Pertama, kita periksa dulu water deprivation, atau ini tuh puasa minum. Nanti didapat hasilnya osmolalitas urin. Kalau misalnya osmolalitas urinnya lebih dari 300, sama di sini yang kurang dari 300. Kalau yang lebih dari 300 itu kan dia pekat. Nah, dia udah kan dia banyak pipis terus disuruh puasa, dia jadi pekat ya. Emang karena nggak ada air yang masukkan, jadi dia pekat. Nah, kalau kayak gini dia berarti bisa aja karena psikogenik, jadi dia karena psikis, banyak minum makanya dia jadi sering kencing. Nah, kalau yang kayak pasien yang tadi kan dia kencingnya jadi banyak, terus kita lakuin tes water deprivation, dia jadi menurun kan. Nih, pada pasien yang tadi kan dia sering kencing, dia udah pipis 6-7 kali, terus dilakuin water deprivation-nya, dia si osmolalitas urinnya dia jadi menurun, malah jadi encer. Nah, kalau kayak gitu kita bisa dibagi dua lagi. Itu berarti diabetes insipidus maksudnya diagnosisnya. Disingkat DI ya, diabetes insipidus. Nah, nanti diabetes insipidus itu ada dua, ada yang neurogenik, berarti dia dari sarafnya, sama ada yang nefrogenik. Kalau nefrogenik itu dari si ginjalnya sendiri. Nah, sebenarnya kita next dulu, kita bahas dulu cara kerjanya si ADH. Si ADH itu dia kan anti diuretik ya, anti diuretik hormon, jadi dia yang anti pipis. Si ADH ini baru bisa bekerja kalau misalnya ini nih ADH, misalnya dia bisa bekerja itu kalau misalnya dia berikatan sama aquaporin. Kalau misalnya dia berikatan sama aquaporin, nanti dia jadi mengabsorpsi air, makanya jadi gak pipis gitu. Nah, kalau misalnya aquaporin ini adanya itu di ginjal. Kalau si ADH itu dia yang bukan di ginjal, jadi dia kan dari hipofisis yang posterior. Kalau aquaporin tuh ada di ginjal. Jadi kalau misalnya dia gangguannya di aquaporin, namanya itu yang yang insipidus yang nefrogenik. Kalau gangguannya di hipofisis posterior, namanya diabetes insipidus neurogenik gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya ada diabetes kan dibagi dua kan, yang insipidus, yang ada yang neurogenik sama nefrogenik. Nah, cara bedainnya itu kita pakai nama tesnya adalah desmopresin. Desmopresin itu untuk dia tuh sama kayak ADH, jadi dia kerjanya ADH agonis. Nah, kalau misalnya dengan pemeriksaan desmopresin, dia itu dengan pemeriksaan desmopresin si osmolaritasnya itu meningkat,
osmolaritas urinnya meningkat, berarti dia tuh karena neurogenik. Karena pas dikasih ADH, nah di sini, jadi dia desmopresin, pas dikasih ADH, pas dikasih desmopresin, dia bisa berikatan sama si aquaporin. Berarti dia tuh karena si ADH-nya yang gangguan, berarti dia tuh karena masalah neurogenik. Kalau misalnya dia malah osmolaritas urinnya menurun pas dikasih desmopresin, berarti karena masalahnya itu adalah nefrogenik. Karena kan dia udah dikasih ADH nih, tapi si osmolaritasnya tetap turun, berarti si aquaporinnya yang rusak. Jadi si ADH-nya nggak bisa berikatan sama aquaporin, berarti aquaporinnya yang rusak. Makanya jawaban yang ini tuh adalah diabetes insipidus yang karena dia saat dikasih desmopresin osmolaritasnya jadi naik nih, berarti dia yang neurogenik. Terus sekarang soal yang kedua, ini patofisiologi. Terus ini perempuan keadaannya nggak sadar setelah kecelakaan, kepalanya membentur pohon. Sebelumnya buang air kecilnya semakin sering dan nyeri kepala. Udah BAK lebih dari 20 kali. Pasien juga mengeluhkan muntah 5 kali. Di radiologis gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini itu bisa kelihatan kalau misalnya dia kayak bentuknya crescent gitu ya. Jadi dia tuh yang SDH subdural hematom. Nah, kalau subdural hematom itu dia bisa nyebabin diabetes insipidus juga. Nah, karena dia kan diabetes insipidusnya berarti udah jelas ini bukan kerusakan di ginjalnya, berarti kerusakannya dari otaknya. Jadi dia neurogenik. Kalau neurogenik kan dia yang ngasilin ADH. Jadi jawabannya yang C. Karena nggak bisa sekresi ADH, jadi jawabannya itu bukan yang C, tapi yang D. Karena vasopresin itu bukan dihasilin hipotalamus, tapi hipofisis posterior. Jadi karena aksisnya hipotalamus hipofisis karena peningkatan PIK.